Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kualitas sebagai Alternatif Daya Saing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Nuria Yusuf dari Manajemen 18C. Saya Cici Dolar dari Manajemen 18C. Saya Wan Kurniawan dari Manajemen 18C. Saya Indra Rukmana dari Manajemen 18C. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Sarah Nuria Yusuf. Kualitas. Menurut Gertz dan David 1995, kualitas adalah suatu keadaan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau memenuhi apa yang diinginkan. Kualitas juga didefinisikan sebagai segala hal yang menentukan kepuasan konsumen dan disertai upaya terus-menerus ke arah perbaikan. Kemudian daya saing. Menurut Porter 1995 mengatakan competition is at the core of the success or failure of persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Di era perdagangan saat ini, intensitas persaingan semakin naik dan jumlah pesaing semakin banyak. Untuk itu, setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar konsumen merasa lebih puas. Kemudian materi yang selanjutnya dibacakan oleh Cici Dolar. Dimensi daya saing dan indikator daya saing. Dimensi daya saing suatu perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Mohardi 2007-40 dengan mengutip Ward et al. 1998 adalah terdiri dari biaya, kualitas, waktu, penyampaian, dan fleksibilitas. Keempat dimensi tersebut lebih lanjut diterangkan oleh Mohardi. Yang pertama biaya, kedua kualitas, tiga waktu penyampaian, empat fleksibilitas. Teori dari Michael Porter analisis persaingan atau competition analysis. Porter 5 process model. 1. Intensitas persaingan antar pemain yang ada saat ini. 2. Ancaman masuk pendatang baru. 3. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan tawar pembeli. 5. Ancaman produk pengganti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Rukmana. Kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Orientasi pemasaran meliputi untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, efisiensi, dan produktivitas. Orientasi internal perusahaan meliputi usaha perusahaan untuk mengurangi losses atau kehilangan, skill, kejatuhan, waste, pemborosan, dan stres upaya untuk memaksimalkan usaha karyawan. Penghematan energi sumber daya manusia dan pengidentifikasian peluang pemecahan masalah. Panjang daya saing. Kebijakan industri
Kebijakan industri merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing. Teknologi yang kedua adalah perwujudan secara fisik dari ilmu pengetahuan. Teknologi dirancang untuk memperluas kemampuan manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing. Hal ini terlihat dari pengalaman Jerman dan Jepang ketika bangkit dari kehancuran pasca Perang Dunia Kedua. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kesuksesan Jerman dan Jepang. Di antaranya adalah strategi yang mereka terapkan dalam mengelola sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Awan Kurniawan. Budaya kualitas sebagai penunjang daya saing. Menurut Bounds, budaya mengandung berbagai aspek pokok, seperti budaya merupakan konstruksi sosial. Unsur-unsur budaya seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang dianut oleh anggota kelompok. Kedua, budaya berisi kebiasaan atau tradisi. Tiga, budaya mengarahkan perilaku kebiasaan atau tradisi merupakan perekat yang memersatukan suatu organisasi yang menjamin bahwa anggotanya berperilaku sesuai dengan norma. Budaya masing-masing organisasi bersifat unik. Menurut God dan Davis, budaya kualitas sendiri adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. ISO 9000 yakni sekumpulan standar sistem kualitas universal, memberikan kerangka yang sama bagi jaminannya, kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. Adapun tujuan utama dari ISO 9000 ini yakni organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara kesimpulan dapat memahami kebutuhan para pembeli. Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya bahwa kualitas yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Tiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau mencapai dalam produk atau jasa yang dijual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.